Tali rezeki segmen keempat di Mario Teguh Golden Ways, pemirsa di seluruh dunia. Kita kembali berbincang dengan Pak Mario Teguh. Pak Mario bicara mengenai tali rezeki, Pak. Satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh banyak teman-teman saya adalah, apakah menjadi orang yang religius itu akan membuat kita lebih mudah memiliki tali rezeki yang solid antara kita dengan Tuhan, Pak? Yuk kita bedakan dua istilah itu, Mas Uli. Ya. Religius sama satu lagi spiritual. Spirit itu jiwa. Religi, agama itu tuntunannya. Nah, berarti ada rukunnya, ada ketetapan bakunya untuk seseorang disebut beriman, dan ada rukunnya untuk seseorang disebut beragama. Ya, nah kalau dipenuhi rukunnya dalam beriman, dia disebut beriman. Tapi pertanyaannya, beriman dalam agama apa? Nah, dia penuhi rukun di dalam agamanya. Nah, untuk tahu apakah kemudian yang diimaninya itu baik, itu cek apakah imannya itu membebaskan orang ini untuk menjadi orang yang lebih baik. Iman, bebas, kebaikan. Banyak orang meyakini sesuatu yang dikiranya iman, tetapi tidak membebaskannya jadi orang baik. Membatasi kebaikan yang bisa dilakukannya. Bahkan membenci orang yang tidak sependapat dengannya. Kasar kepada orang yang beda pendapat. Padahal kepada orang yang beda pendapat justru kita harus lebih penyayang. Supaya dia melihat gunanya menjadi orang baik. Kan orang harus tertarik kepada perilaku kita, toh? Katanya mau memperbaiki orang lain kok menghujat. Coba. Berarti kalau kita disebut beriman, kita itu bebas menjadi orang baik. Dan orang baik itu membaikkan. Jadi di dalam pengertian agama juga harus ada religi, harus ada pengertian spiritual. Yaitu jiwanya, imannya. Religi itu keteraturan yang ditetapkan di dalam agamanya. Nah, orang tidak bisa disebut sepenuhnya beriman kalau tidak teratur hidupnya. Jadi orang yang tidak teratur hidupnya tidak in sync. Orang yang hidupnya tidak teratur tidak sinkron dengan alam. Padahal kebaikan kehidupan, rezeki itu dipasang oleh Tuhan sebagai mekanisme yang sinkron dengan alam. Itu sebabnya orang-orang yang indah itu yang membaikkan kehidupan sesama berarti apa? Melindungi juga kehidupan lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau gitu ya kita kembali menjadi pribadi yang beragama dan beriman yang sebaik-baiknya. Gitu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita berikan kembali kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Silakan angkat tangan Anda setinggi-tingginya. Nama saya Rosihan Anwar dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok. Selamat datang di Mario Teguh Golden Way. Silakan Pak. Konsep tentang tali rezeki yang sekarang kita bahas ini, sejak dulu orang tua kita, nenek, kakek kita telah membahas bahwa banyak anak, banyak rezeki, cepat nikah, cepat rezeki, seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Bapak di dunia kontemporer sekarang ini, seperti itu? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pernah Anda dengar orang mengatakan, daripada zina lebih baik menikah? Pernah dengar? Good. Berarti sebetulnya kalau tidak menikah itu zina ya? Berarti pernikahannya kualitasnya seperti apa ini? Hanya mencegah zina. Lalu keindahan pernikahan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu lupa karena asal tidak zina. Satu itu harus saya ingatkan. Kedua, menikah muda itu meresikokan pertumbuhan yang beda. Jatuh cinta waktu muda itu karena seimbang. Menikah muda itu mengakibatkan yang satu tumbuh lebih cepat kalau bekerja, istrinya di rumah tidak. Yang bekerja di kantor sering menerima pujian. Apa kabar? Super Bapak. Naik confidence-nya, wawasannya, toh? Reaksinya terhadap kesulitan naik. Istrinya di rumah diomeli, tidak bergaul. Coba. Sehingga setelah berapa saat dia merasa istrinya tidak pantas baginya.
Jadi menikah kalau pertumbuhan itu mau muda, mau tua, asal pertumbuhannya dipelihara baik. Berikutnya, yang banyak anak, banyak rezeki itu rezeki anak. Rezeki anak, anak itu rezeki, betul. Tapi rezeki lain untuk membiayai anak itu kan tidak termasuk di situ, Pak. Iya dong? Rezekimu apa? Anak. Berapa anakmu? 47. Itu dari berapa istri? Gitu kan? 1. Bukan main. Gitu kan? Itu rezeki anak, Pak. Betul, anak itu bawa rezekinya masing-masing. Tetapi pertumbuhan mental dia, lihat kekayaannya. Imannya harus kita perhatikan. Kebeningan hatinya, kejernihan pikirannya, keindahan perilakunya, coba. Kesehatannya, itu kan kekayaannya. Itu tanggung jawab orang tuanya. Nah, apakah sempat terurus itu semua? Itu sebabnya keluarga berencana menganjurkan berapa anak? 2. Itu ada maksudnya. Bangun yuk Indonesia yang keluarganya kecil, tidak usah terlalu besar, tapi sehat, sejahtera, rukun, rezekinya baik dari pekerjaan yang jujur. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kita break kembali Pak Mario. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Mungkin kita lebih baik 10% saja kayanya dari kita sekarang, tapi jadi orang jujur.